Oke teman-teman, big brain time. Kita akan lihat meme-meme science di video ini. Udah agak lama aku belum bikin reaction meme science lagi. Ini terakhir 2 bulan yang lalu. Dan kalau kita lihat video-video sebelum sama setelahnya, ini video-video yang tipe agak serius. Jadi kali ini kita akan refreshing dulu dengan melihat meme science. Sekaligus ini aku refreshing dulu. Oke. Akar 64 kali akar 16. Solve this problem. Problem solved. Bener. Problemnya adalah soal di papan tulis ini. Untuk menyelesaikannya tinggal dihapus aja. Pinter kamu bocil. Silahkan dipraktekkan, resiko ditanggung sendiri teman-teman. Next, how the hell? Wait. Wait a minute. Who are you? Ini mobil yang dipakai untuk ngaspal jalan loh. Mau dinaikin ke truk. Gila kok gua. Ini agak-agak nggak masuk akal, tapi bener juga karena ini memang mungkin untuk terjadi. Bukan karena kayunya didesain sedemikian gitu, enggak. Tapi karena memang untuk beberapa jenis mobil aspal, apa sih namanya ini tuh, mobil aspal lah ya gampangnya. Silahkan yang tahu namanya tulis aja di komen. Biasanya beberapa jenisnya itu adalah di bagian rodanya nanti ditambahin air ketika mau dipakai untuk menggilas aspal di jalanan. Sementara ketika nggak diisi ya ini sangat-sangat ringan. Makanya di sini dinaikin ke truk aja. Ini cuman pakai penyangga kayu-kayu kayak gini. Nih. Pada beberapa mesin, pada beberapa jenis mobil aspal, jadi drumnya di bagian rodanya itu nanti akan diisi dengan air ketika sudah ada di lokasi untuk memiliki berat yang diinginkan. Biar berat nanti mobilnya, biar bisa ngaspal jalanan. Sementara itu ketika kosong rodanya, jadinya dia akan jadi jauh lebih ringan. Dan karena dia ringan, jadi lebih mudah dan lebih murah untuk dibawa-bawa di berbagai tempat untuk pengaspalan. Begitu teman-teman. Jajanan perindapan netizen plus 62. Pesawat luar angkasa India sukses mendarat di bulan. Netizen India itu emang rada-rada di luar nailah. Kalau kita lihat video-video gitu ya, banyak yang kayak jajanan street food India yang gak higienis macem-macem. Tapi di sisi lain kok ya, dia udah bisa sangat maju sampai untuk melakukan misi pendaratan tak berawak di bulan. Wow. Swiper jangan Merkuri. Jangan mencuri, jangan Merkuri. Boleh. Kerangka berpikir. Jadi mikir juga aku. Bener ya. Biasanya kerangka berpikir itu menunjukkan metode metode penelitiannya kayak gimana, metode pengambilan kesimpulannya seperti apa. Tapi kerangka berpikir ya benar juga ya. Kerangka berpikir 16 kurang 9, kita tulis 16 dulu, terus 9 dikurang, terus 6 kurang 9 kan nggak bisa, terus kita pinjam 1 di sini, dicoret,
terus 1, 16 kurang 9. 6 Terus kita pindah lagi sini 1, 16 kurang 9. 6 kurang 16 kurang 9. 1 16 Udah pinjem loh masih nggak bisa. Dulu aku pas masih SD juga aku sempet bingung ya, yang kayak Terus? gini-gini ya. Kata guru 6 nggak bisa nih dikurangin 9, pinjem dulu depannya 16. Tapi 16 sama aja masih nggak bisa 6-nya. Kan susah ya. Cuman kalau aku sendiri ketika ada pengurangan seperti ini, metode yang aku lakukan yang menurutku lebih intuitif itu adalah dengan cara ditambah 1 masing-masing ini. 16 tambah 1 17, 9 tambah 1 sama dengan 10. Udah, berarti kan 17 kurangi 10 lebih simpel, jadi hasilnya adalah 7. Karena kalau misalkan pakai metode pinjam meminjam ini kan minjem belum, nanti balikinnya lagi gimana. Dan kalau kita minjem kan harus dibalikin ya. Cuman kalau minjem jangan minjemnya dipinjol malah. All organs working hard every day. Semua organ bekerja keras setiap harinya. Meanwhile, appendix, sementara itu si usus buntu. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Ini tepat sekali. Semua organ kita bekerja keras setiap harinya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru melakukan respirasi, mengubah oksigen jadi karbon dioksida dan lain sebagainya. Otak berpikir, hati mengolah racun dan lain sebagainya. Si usus buntu nggak ngapa-ngapain. Udah gitu nanti kalau dia ada infeksi ini malah menyebabkan penyakit macam-macam juga. Usus buntu. Cuman nggak tahu ya. Bentar. Appendix function. Oh, ini loh. The appendix has historically been viewed as a vestigial organ with no real function. Gak ada fungsi realnya. Dulu cuman sekarang para ilmuwan udah menemukan bahwa ternyata ada beberapa tujuan, yaitu sebagai tempat untuk bakteri-bakteri. Baik, kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin untuk teman-teman yang lebih paham bisa silahkan tulis aja di komentar manfaat dari si usus buntu ini. Aku kurang paham soalnya. Ketika bersin tapi lu anak sains be like Hecil HCl hidrogen HCl harusnya ini bisa mending pakai hidrogen koper aja, hidrogen sama tembaga, karena nanti jadinya receh sekali. You are the limit X mendekati 0 sin X per X for me. Mungkin ini adalah salah satu fungsinya, fungsi penting kenapa kita perlu untuk belajar matematika, teman-teman. Biar paham ketika ada yang kayak gini. Limit X mendekati 0 sin X per X, itu nanti nilainya adalah sama dengan 1. Karena ketika limit mendekati 0 sin X, nanti nilainya dapat didekati dengan nilai X itu sendiri. Jadi sin X ini jadi X, jadinya X per X adalah 1. Seperti itu. Makanya belajar, atau alternatifnya makanya nggak usah dibikin ribet gini. Selanjutnya, wah, gila. Oke, mungkin ini aku agak telat ya teman-teman, karena mungkin ini spesial dibuat untuk 17 Agustusan. Aku telat. Cuman ini gila ini. Kenapa makin kesini makin banyak yang membuat art pakai apa ini, Desmos, yang makin gila makin kesini.
Oh, wait, coba aku lihat persamaannya. X min K minus sin. Ini udah tak tulis ulang persamaannya di Desmos. Ini gila loh. Ini beneran loh. Benar. Ini cara ganti warnanya gimana ya? Warna. Oke. Nah di sini kalau kita ubah nilai H-nya, maka yang berubah adalah ketinggian dari bendera ini. Dan kalau kita ubah nilai K-nya, dan di sini yang berubah adalah perubahan gelombang dari bendera ini. Wow, ini gila sih, respect, beneran respect ini. Grafik matematika loh, sekarang ada gameplaynya. Respect sekali aku sama ini Dev Creator teman-teman. Silahkan di follow teman-teman, ini keren banget. Dia main Microsoft Excel, Google Maps sama Desmos. Luar biasa, ini gila sih. Oh my god. Oke. Ups. Wait. Nah, di sini ada orang yang bawa makanan Doritos di dalam pesawat, dan ketika di atas pesawatnya ini makanannya ternyata bisa meledak sendiri. Apa yang terjadi di sini? Kasihan pramugarinya. Harus kebersihin ini. Di dalam pesawat sendiri, tekanan udaranya itu berbeda dengan tekanan udara yang kita rasakan ketika ada di permukaan bumi. Nah, di dalam pesawat tekanan udaranya lebih rendah. Kalau di atmosfer bumi, tekanan di permukaan itu adalah sekitar 14 PSI. Kalau di dalam pesawat itu rata-rata sekitar 11 PSI. Agak sedikit lebih rendah, walaupun ini tentu lebih tinggi dibandingkan udara yang ada di luar pesawat. Nah, kemudian karena udaranya di sini tekanannya lebih kecil, makanan yang dibawa dari permukaan bumi, yang tentu ini bungkusannya ketika dibungkus dia tekanan atmosfer normal, dia akan memiliki tekanan yang lebih besar, sampai kemudian dia akan bisa meledak kalau dibawa ke pesawat seperti ini. Makanya kalau di pesawat jangan bawa makanan yang seperti ini teman-teman. Oke, itu dulu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya meme yang bagus, silahkan kirimkan ke Discord, atau bisa juga langsung kalian tag aja di sosmedku, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.